Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu fitur atau tipe data yang ada di bahasa C++. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah mengenai materi array, di mana untuk tujuan dari diskusi kita pada kesempatan kali ini, yang pertama itu agar kalian teman-teman semuanya itu yang pertama adalah mengenal terkait dengan jenis-jenis array dalam bahasa C++. Kemudian yang kedua, setelah mengenal jenis-jenis array dalam bahasa C++, maka kalian atau mahasiswa bisa memahami penggunaan array satu dimensi dalam bahasa C++. Yang ketiga, yaitu memahami penggunaan array dua dimensi dalam bahasa C++. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu membuat program yang menerapkan konsep dari array. Kita masuk ya, fokus ke materinya. Terkait dengan array itu biasa kalau dalam bahasa Indonesia dikenal juga dengan istilah larik, dimana di sini di penjelasannya adalah array itu merupakan kumpulan suatu nilai yang memiliki tipe data yang sama, di mana data-data yang ada dalam array ini kita bisa mengaksesnya melalui indeks. Nilai indeks ini sendiri diawali dari 0 sampai seterusnya. Di dalam istilah lain, indeks ini juga disebut dengan elemen array. Untuk pendeklarasian array itu sendiri dalam bahasa C++ itu mengikuti format atau aturan seperti yang terlihat di sini, yaitu kita harus menuliskan terlebih dahulu tipe datanya apa, kemudian nama variabelnya apa, kemudian setelah di penulisan nama variabel ini langsung kita menuliskan juga ada simbol kurung siku buka, kurung siku tutup. Nah, n elemen ini adalah berapa jumlah elemen atau jumlah nilai yang bisa ditampung oleh variabel array tersebut ya. Dan jangan lupa kalau di dalam bahasa pemrograman C++, setiap garis kode program itu diakhiri dengan tanda titik koma. Ini tadi adalah cara atau contoh pendeklarasian array. Nah, penerapannya dapat dilihat seperti ini. Misalkan kita ingin membuat sebuah array berupa nilai mahasiswa yang di dalam array itu jangkauan atau daya tampungnya itu adalah sebanyak 30 nilai dengan tipe datanya integer, maka kita dapat mendeklarasikannya seperti ini. Nama variabel yang sebelumnya didahului oleh tipe data. Di sini kan tipe datanya integer, kemudian ada nama variabel, nilai mahasiswa, dan di dalam kurung siku ini adalah berapa banyaknya jumlah nilai yang bisa ditampung oleh variabel array ini. Nah, sedikit kita ulangi kembali bahwa tipe data integer ini hanya akan memuat nilai berupa bilangan bulat tanpa ada pecahan atau tanpa ada tanda koma. Apabila kita ingin mengisikan nilai ke dalam array yang sudah kita buat, maka kita bisa menggunakan perulangan for seperti ini,
Jadi ada struktur for, kalau kita ulangi lagi, for kemudian integer i sama dengan 0 ini adalah batas bawah atau awal dari perulangan itu akan dimulai sampai dengan batas atasnya atau akhir dari perulangan tersebut. Dan yang i plus plus ini adalah penambahan dari jumlah i di setiap iterasinya atau di setiap perulangannya. Bisa kita tuliskan seperti ini dan seperti ini. Nah, yang kita bahas yang di awal tadi ini adalah array satu dimensi. Nah, array satu dimensi dia bentuknya seperti ini ya. Sikunya ya juga satu. Nah, selanjutnya itu ada array dua dimensi. Nah, array dua dimensi ini sebenarnya itu merupakan gabungan dari array satu dimensi sehingga membentuk array dua dimensi. Atau dalam istilah lain juga dikenal dengan matriks ya. Atau kalau yang lebih ini lagi juga dikenal dengan istilah tabel. Di mana karakteristik dari array dua dimensi ini dia memiliki nilai indeks baris dan indeks kolom. Jadi persis sama seperti tabel ya. Itu array dua dimensi. Yang untuk selanjutnya ini terkait dengan sintaks atau cara penulisan array dua dimensi. Yang pertama itu adalah tipe data sama seperti yang array satu dimensi. Maka untuk penulisan array dua dimensi kita juga mengawalinya dengan menuliskan tipe datanya, kemudian diikuti dengan nama variabel, kemudian di sini ada kurung siku buka dan kurung siku tutup sebanyak 2 buah yang menyatakan itu banyaknya jumlah elemen baris dan banyaknya jumlah elemen kolomnya. Nah, untuk melakukan inisialisasi pada array dua dimensi, contohnya seperti ini. Integer A 33, berarti ini menyatakan bahwa kita ingin membuat suatu variabel A dengan tipe datanya integer atau nilainya hanya bilangan bulat. Kemudian dimensinya adalah baris dan kolomnya 3 kali 3. Seperti itu. Dan karena ini memiliki dua indeks baris dan kolom, nah otomatis kita menggunakan perulangannya sebanyak 2 kali. Jadi ini for di dalam for. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut bisa lagi ya dilihat materi mengenai perulangan. Nah, yang jelas di bagian sini itu menjelaskan mengenai baris dan kolom. Nah, kita masuk ke contoh program seperti ini. Oke, kita masuk ke aplikasi Dev C++. Seperti biasa, yang pertama kali harus kita tuliskan di bagian awal itu adalah include IOStream. Kemudian yang kedua itu adalah using name space std. Setelah kita menuliskan atau mengetikkan dua baris wajib yang harus dituliskan terlebih dulu, maka selanjutnya kita ketikkan lagi integer main nah seperti ini ya. Kemudian kita lihat lagi di situ kita
melakukan inisialisasi nilai array seperti ini. Mungkin untuk kemudahan kita langsung copy paste saja di seperti ini, kemudian kita rapikan seperti ini. Nah, kemudian coba kita jalankan. Strip 1. Nah, yang muncul adalah nilai X itu ya, X di indeks ke 0 itu adalah 1, kemudian nilai X di indeks ke 1 itu 0, dan indeks yang kedua itu nilainya adalah 2. Nah, selanjutnya kita coba lihat lagi contoh yang lain. Sedikit di sini kita akan membahas mengenai soal tugasnya ya. Sini praktiknya lumayan banyak. Nanti bisa dipelajari masing-masing ya. Nah, ini ya tugas yang pertama, misalkan ini. Kita copy. Oke. Nah, ini kita Nah, ini supaya baris ini tidak terbaca oleh compiler dari program atau dari text editornya ini, maka kita beri tanda double slash seperti ini yang menandakan bahwa bagian ini hanya berfungsi sebagai komentar sehingga tidak akan dieksekusi dalam kode program. Sama seperti contoh sebelumnya, kita ketikkan dulu include IO stream, kemudian ada ini using namespace std, kemudian integer main, nah seperti ini. Jadi kalau kita lihat kembali lagi, jadi nilainya ada 10, 20, 30, 40, 50. Jadi nilai awal kita beri ya di sini ya. Nilai array awal itu adalah 10, 20, 30, 40, 50. Sedangkan nilai akhir array akhir itu adalah, kalau kita cek lagi di modul praktikumnya, 12, 25, 30, 40, 50. 12, 35, 30, 40, 50. Nah, pertama-tama terlebih dahulu ya, kita analisa dulu nilainya ini dalam bentuk bilangan bulat atau pecahan. Nah, karena ini adalah semuanya bilangan bulat, maka otomatis yang kita lakukan terlebih dahulu adalah memberikan atau membuat nilai berupa integer array awal
Nah, jadi untuk ini ya, untuk apa inisialisasi awalnya ini, kalian tadi bisa lihat di bagian contoh kode programnya praktik ini. Nah, jadi kita bisa ini ya, bisa langsung membuat seperti ini. Jadi kita tuliskan tipe datanya, nama variabelnya, kemudian di sini ada apa namanya penanda kurung buka kurung tutup ya, kurung siku. Nah, kita ikuti tadi ya. Oke, kejar nilai awal array itu sama dengan itu berarti kan nilainya 10, 20, 30, 40, dan yang terakhir adalah 50. Dan jangan lupa, karena ini di bahasa pemrograman C++, jadi setiap akhir dari kode program itu diberi titik koma. Kita enter. Nah, saya ulangi kembali, kalau di dalam suatu pemrograman itu ya, suatu pemrograman itu biasanya ada 3 hal utama, yaitu ada input, kemudian ada proses, kemudian ada output. Nah, input ini biasanya kita menerimanya dari user, tapi bisa juga inputan ini merupakan inisialisasi nilai awal yang sudah kita ketikkan di kode programnya seperti itu. Nah, sehingga yang di sini bagian inputnya itu kita bisa menganggap bahwa yang baris ke-12 integer array awal sama dengan 10, 20, 30, 40, 50 ini sebagai inputan awalnya, sebagai input ya, tahap input. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tahap proses. Nah, tahap proses ya. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, bahwa nilai array awal ini nanti akan berubah menjadi yang awalnya kan 10, 20, 30, 40, 50. Nah, itu akan berubah menjadi 12, 35, 30, 40, dan 50. Nah, jadi caranya di sini adalah kita akan menuliskan seperti ini. Integer array akhir oke sama dengan array awal. Nah, kenapa saya mengetikkan seperti ini? Karena asumsinya yang di sini bahwa kalau kita lihat yang berubah itu hanya nilai awal sama nilai yang setelahnya ya, nilai indeks ke 0 dan indeks ke 1. Jadi sekali lagi ingat, di dalam array itu semua nilai diawali dari indeks ke 0 sampai seterusnya. Nah, ini coba kita jalankan terlebih dahulu. Sekaligus kita ingin mengecek apakah codingan yang sudah kita buat ini itu benar ya. Kita cek. Nah, ini. Oke, integer array
Oke, ini coba kita kasih ini dulu, tanda. Oke, oke, seperti ini. Oke, oke ya. Kita coba jalankan. Bisa ya, bisa ya. Sekarang kita coba seperti ini. Kita coba. Nah, kita coba apakah bisa ya. Oke, bisa ya. Kemudian selanjutnya kita tambahkan seperti ini. Array akhir itu sama dengan array awal. Nah, kita coba cek lagi. Oke. Nah, jadi apa namanya di sini ya ada pesan kesalahan di sini bahwa dijelaskan. Kita bisa lihat ya di bagian bawah sini pesan kesalahannya itu ada di baris ke-14, kolom ke-14, berarti di bagian sini eh, yang menandakan bahwa ada tipe yang tidak kompatibel antara variabel array awal dan array akhir. Nah, di sini coba kita modif atau kita ubah lagi menjadi seperti ini dengan isinya adalah 5. Valid array assignment. Oke. Akan lihat valid array assignment. Oke. Jadi misalkan cara seperti ini tidak bisa, maka kita akan menggunakan cara lain, yaitu caranya seperti ini. Kita cek kembali lagi ya, bahwa untuk output yang ingin dihasilkan atau diminta seperti apa. Sini kita cek. Nah, di sini eh, tampilannya adalah menampilkan kalimat yang menunjukkan nilai array-nya itu sebelum dilakukan perubahan nilai beserta dengan nilai-nilainya. Oke. Oke, jadi kita biarkan seperti ini terlebih dahulu. Nah, kita mengetikkan yang proses tadi ya, cout. Kita coba lihat. Oke, dan muncul. Kemudian di sini berarti for kita gunakan perulangan integer i sama dengan 0, kemudian i kurang dari, karena kita sudah mengetahui jumlah dari array ini adalah sebanyak 5 elemen atau 5 nilai yang bisa ditampung, maka kita berikan di sini adalah i kurang dari 5. Kemudian di sini adalah i plus plus.
Oke. Nah, kalau kita lihat seperti ini, berarti dia akan menghasilkan outputnya itu adalah nilai yang dituliskan dari atas sampai ke bawah. Nah, berarti di sini kita lakukan cout. Kita lakukan cout untuk nilai array awal I. Nah, kemudian di sini diakhiri dengan new line. Nah, ini kalau coba kita jalankan, oke, sudah sesuai ya, sesuai. Nah, kemudian ini adalah proses sekaligus output ya. Jadi bisa saja di dalam bahasa pemrograman itu dia sekaligus proses dan output. Tapi dalam artian seperti ini. Sebenarnya di bagian sini tahapan prosesnya itu adalah yang ini. Proses untuk mengambil nilai dari indeks ke I di array awal. Nah, kebetulan kan karena dia di sini langsung di depannya ada cout menampilkan, maka otomatis di sini juga langsung output ya. Jadi yang diingat prosesnya adalah ini mengambil nilai dari array di indeks ke I. Kemudian for ini kan juga sebenarnya adalah proses melakukan perulangan untuk mengambil nilai ini, dan cout itu ada output atau hasil yang ingin ditampilkan. Nah, kita sudah di tahapan yang menampilkan nilai array awal. Selanjutnya kita akan mengetikkan lagi di sini, karena kalau kalian perhatikan di sini kan ada jeda nih, ada jeda satu baris kosong. Nah, berarti kita ketikkan di sini adalah cout nah, seperti ini kita exit. Oke, belum terlihat ya, belum terlihat. Kemudian kita tuliskan lagi di sini cout nilai setelah dilakukan perubahan. Kemudian kita beri tanda ini lagi supaya dia ketika menampilkan ke layar itu langsung pindah baris ke bawah. Nah, ini sebenarnya kita bisa saja ya langsung, tapi karena kita ingin menampilkan nilai array akhirnya adalah 12, 35, 40, 50, maka yang kita lakukan adalah kita cek yang berubah ini adalah nilai array di indeks pertama dan di indeks kedua, atau dalam hal ini indeks ke 0 dan indeks ke 1 ya. Berarti yang kita lakukan adalah ini kita koreksi sedikit, kita tidak perlu array tambahan, jadi kita cukup menggunakan nilai array awal ini ya. Dan di sini kan yang berubah itu adalah nilai di indeks ke 0. Nah, di sini kita ubah, berarti indeks ke 0 itu sama dengan 12 dan array awal di indeks ke 1 itu sama dengan 35. Nah, sama
Nah, sama persis dengan yang di atas, ini bisa kita lakukan copy paste ya. Copy paste atau untuk lebih ini lagi, untuk lebih mempelancar kalian, jadi kita ketik saja, nggak apa-apa, kita ketik aja lagi ya. For integer i masih tetap integer i sama dengan 0, kemudian juga apa namanya, i kurang dari 5, kemudian i plus plus. Oke, seperti ini kita lakukan cout array awal i seperti ini. Oke, dan coba kita lihat hasilnya. Oke, sama ya. Nih, saya perbesar seperti ini. Jadi yang di atas itu adalah nilai sebelum dilakukan perubahan, yang di bawahnya adalah nilai setelah dilakukan perubahan. Oke, ini untuk yang nomor 1. Nah, kemudian ini kita bahas yang nomor 2. Buatlah program untuk mencari nilai indeks dari suatu elemen array dan menampilkannya ke layar. Nah, seperti ini ya. Oke. Ini untuk memudahkan kalian bisa membuat tampilannya itu side by side seperti ini ya. Oke, jadi kita bikin lagi file baru seperti biasa. Yang pertama adalah include iostream, kemudian using namespace std, integer main. Nah, seperti ini ya. Di sini kan, yang di bagian sini kita agak lebih perbesar lagi supaya bisa terlihat. Oke, sudah cukup terlihat ya. Jadi di sini kita ingin menampilkan isi dari array dengan variabelnya itu a ya. Jadi kita langsung bikin ya. Integer a, kemudian sama dengan, nah seperti ini, berarti 12, 24, 14, kemudian 25, kemudian di sini 10, 13, 21, 20, 15, dan 18. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan menampilkan nilai dari variabel a ini. Berarti cout kita harus menulisnya seperti ini ya. Berarti ini a oke, sorry, kita gunakan perulangan. Integer i sama dengan 0, i kurang dari 10 karena jumlah datanya ada 10, kemudian di sini adalah i plus plus, baru selanjutnya seperti ini. Oke, dan ini ya, saya perbesar.
Karena kita tadi sudah melihat inti dari soalnya itu adalah kita ingin mencari nilai dari indeks pencarian ini. Misalkan kita inputkan nanti 13, maka dia akan nemunya di indeks berapa, seperti itu. Nah, ini tadi ya yang cout. Oke, ini coba kita uji coba dulu ya. Tugas 62. Oke, ini ya ada pesan kesalahan bahwa di baris ke-8 itu kita ketinggalan menuliskan titik koma. Oke, nah sudah sama ya, sudah sama seperti yang tadi. Kemudian tahap selanjutnya adalah kita melakukan check-in. Kita cout dulu, berarti cout masukkan nilai yang ingin dicari indeksnya, seperti ini. Kemudian check-in-nya adalah, nah ini karena kita perlu satu variabel tambahan, berarti di sini kita tambahkan saja ya integer nilai yang dicari. Nah, kemudian di sini kita ketikkan nilai yang dicari. Nah, kita coba jalankan dulu, kita uji coba ya, apakah bisa. Oke, bisa ya. Nah, tahap selanjutnya adalah kita akan melakukan looping untuk mencari apakah nilai yang dimasukkan ini sama dengan nilai yang ada di dalam sini. Jadi kita ketikkan lagi perulangan integer i sama dengan 0, i kurang dari 10, i plus plus. Nah, seperti ini. Nah, kemudian setelah ada for, kita perlu juga menambahkan logika percabangan di sini bahwa yang ingin kita cari adalah nilainya tadi ya. Oke. Nah, jadi cara mencari indeksnya ini kita akan membandingkan ya antara nilai yang diinputkan ini dengan nilai yang ada di masing-masing elemen array ini. Berarti yang kita bandingkan nanti seperti ini. A, I, menggunakan if ya. If A di indeks ke I itu sama dengan nilai yang dicari, maka kita lakukan cout. Kita contoh bahwa cout-nya adalah nilai yang dicari terdapat pada indeks ke. Nah, jadi ini cout-nya berarti nilai yang dicari ada di indeks ke. Nah, di sini kita tambahkan nilai i-nya.
Nah, tapi kelemahannya dengan cara ini, ketika kita masukkan seperti ini ya, kita masukkan di sini dan nilainya itu ada di indeksnya, kita coba jalankan ya. Misalkan kita ingin mencari nilai 12 atau 12 jangan 21. Nah, apa benar nilai 21 ada di indeks ke 0? Oke, tadi terclose ya, kita ulangi. Misalkan 21. Nah, nilai yang dicari ada di indeks ke 6. Apakah benar? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, betul ya. Nah, misalkan kita masukkan nilai yang tidak ada di dalam array ini, misalkan nilai 50. Nah, berarti dia tidak akan menampilkan apa-apa ya. Ini nilai yang dicari. Oke. Nah, untuk memberikan informasi kepada pengguna bahwa nilai yang kita cari itu tidak ada di dalam array yang sudah kita buat sebelumnya, kita tambahkan saja di bagian sini else out nilai yang dicari tidak ada. Nah, seperti ini ya. Coba kita jalankan. Misalkan, oke, kita bisa kesalahan ya ini ya, titik koma. Nah, misalkan tadi kita mencari nilainya 50. Nah, jadi ini ya, kekurangannya dari cara yang seperti ini. Kalau kita baca ya dari karakteristiknya perulangan for ini, dia akan mengecek perulangan ini sesuai dengan jumlah atau banyaknya jumlah atasnya ini ya, batas atasnya ini. Jadi kekurangannya di sini adalah ketika kita menggunakan cara seperti ini, dia akan muncul selalu nilai yang dicari tidak ada. Karena kan dia tadi berurutan seperti ini. Coba kita jalankan lagi ya. 50. Nah, yang pertama kan dia ngecek di indeks ke 0. Nah, apakah nilai 50 itu sama dengan 12? Nah, karena di perulangannya itu kita tuliskan jika nilainya tidak ada, maka dituliskan nilai yang dicari tidak ada. Akan muncul banyak seperti ini. Nah, sehingga di sini kita perlu sedikit memodifikasi. Nah, kita modifikasinya seperti ini. Kita tambahkan lagi integer. Kita tulis saja indeks. Oke. Oke, jadi setelah itu yang bagian cout-nya ini kita pindahkan ke sini ya, ke bawah. Jadi ini kita modif lagi. Ini kita hapus dulu ya. Kita pindahkan ke bawah terlebih dulu ya. Indeks itu sama dengan i. Nah, else. Jadi else-nya ini maksudnya adalah jika nilai yang kita cari itu tidak ada di dalam array, maka kita berikan simbol seperti ini. Negatif 1. Nah, kemudian baru di sini ya. If indeks lebih dari 0, maka kita cout-nya kita pindahkan ke sini. Cout berarti ini ya, cout yang ada indeks ke indeks. Oh sorry, ini kita perlu tambahkan ya, lebih dari sama dengan 0. Else
Jadi cout-nya nilai yang dicari tidak ada. Oke, jangan lupa ini kita beri titik koma. Coba jalankan, misalkan tadi kita cari sekarang nilainya adalah 15, apakah bisa? Bentar, kita 15 if indeks lebih dari sama dengan 0. Oke, wait, kita coba telusur. Indeks itu sama dengan I jika nilai dari indeks itu lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini perlu kita cek ya, cout-nya ini untuk nilai indeksnya berapa. Jangan-jangan ada berubah. Kita compile. Oke, misalkan 21. 21 itu munculnya adalah indeksnya negatif 1 ya. Nah, ini berarti ada yang kesalahan. Oh, oke. Kita lupa di bagian sininya. Ini ada yang indeks jika nilai yang dicari itu sama dengan nilai yang ada di dalam sini, maka indeks itu sama dengan I. Oke, kita coba jalankan ya. Jalankan ini kenapa ini ya? Negatif 1. Lihat dulu. Oke, coba kita telusur ya. Jadi nilai yang dicari, indeks sama dengan 1. Nah, coba atau di sini coba kita inisialisasi ya, indeks itu kejar sama dengan 1. Oke, ini masih dulu. Apa ini? Oke, coba kita cout indeks. Dan kita cout juga di sini I-nya. Apa nih? Ada yang salah di mana ya? Oke, kemudian kita lakukan compile cout I. Oke, jalanannya sampai 12. Nah, padahal kan seharusnya di sini nilai indeks itu sudah benar, sudah benar di sini ya. Else indeks sama dengan min 1. Kita perhatikan di sini bahwa nilai indeksnya sudah benar, namun kenapa ini selalu negatif 1. Oke, ini ada nilai yang dicari, ini sudah sama indeksnya. S, misalkan ini coba kita hilangkan.
Oke, 12. Nilai yang dicari ada di indeks 0. Oke. Dan coba kita jalankan lagi. 15. Nilai yang dicari ada di indeks ke-8. Nah, kalau misalkan tidak ada, masukkan nilai yang dicari, misalkan 50. Nah, ini tetap masuk nilai yang dicari ada di indeks ke 0 ya. Nah, kita misalkan ini kita hilangkan, apa yang terjadi? Misalkan 50, nilai yang dicari ada di indeks 0. Nilai yang dicari ada di indeks. Oke, di sini indeks sama dengan 1. Nilai yang dicari tidak ada ya. Oke, coba kita tracing. Ternyata cara seperti ini tidak bisa. Kita kembalikan misalkan seperti ini tadi. Oke, kemudian S. Ini coba kita hilangkan indeks, kita hilangkan dulu. Kita kembalikan seperti yang tadi ya. Nah, kita cek lagi misalkan 18. Ya, ini ada yang salah ini. Dan salah di else-nya ya. Ini oke, oke. Oke ya. Jadi yang caranya seperti ini ya. Cuman ini saya masih penasaran kenapa untuk yang jika indeksnya tidak ada ya. Nah, dia kosong. Masukkan nilai yang dicari indeksnya, nilai yang dicari. Oke, ternyata kita tidak apa namanya, tidak bisa menggunakan cara yang tadi ya. Jadi untuk yang nomor 2 itu kalian bisa menggunakan cara seperti ini. Kalian bisa menggunakan cara seperti ini. Nah, karena kan dari kalau kita balik lagi fokus ke soalnya itu sendiri, seperti ini ya, output yang diminta seperti ini. Nah, ini menurut saya
bisa menjadi tugas tambahan bagi teman-teman, bagi kalian ya, untuk mencoba memodifikasi kalau seandainya nilai yang dicari itu tidak memenuhi syarat di sini atau tidak ada di dalam nilai array yang di sini. Dia akan memunculkan ya pesan yang tadi ya, nilai yang dicari tidak ada. Nah, baik, mungkin sekian dulu untuk pembahasan materi mengenai array, di mana tadi kita sudah melihat jenis-jenis array itu ada array satu dimensi, ada array dua dimensi, walaupun nanti array itu ada yang istilahnya itu n-array. N-array itu adalah array dengan jumlah dimensi yang banyak, tergantung jumlah n. Tapi biasanya itu cuma disebutkan itu adalah array satu dimensi dan array dua dimensi. Nah, array yang lebih dari dua dimensi itu masuknya bisa dikategorikan ke array multidimensi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.